deliver, bisa jadi satu paten atau produk yang bisa akhirnya dijual. Gambarannya ya kira-kira setahun mungkin nggak sebesar Profesor Ken, sekitar 5 miliaran lah proyek yang di-manage untuk riset itu. Apa yang di-riset ya? Energi baru kalau nggak salah ya? Iya, saya sekarang jadi member juga di Global Technology Team untuk Wind Energy. Jadi itu member dari semua, ABB Global itu ada 7 research center di dunia. Jadi dia 110.000 karyawan di 100 negara termasuk di Indonesia, dan dia punya 7 center of excellence untuk riset. Dan dari 7 center ini saya ya satu-satunya Indonesia, jadi bukan di Swedia aja, di seluruh ABB Global. Dan mereka kumpulkan beberapa orang yang bisa spesialisasi di angin diantaranya, dan saya termasuk yang dari Swedia untuk itu. Jadi kita energi angin. Ya, energi angin, dan yang kedua tentang transmisi power, bulk energy transport power. Jadi baik. Sebenarnya kita juga punya profesor termuda. Waktu dia mendapatkan gelar profesor, usianya 25 tahun. Namanya Nelson Tansu. Nelson Tansu ini asal Medan. Pada usia 25 tahun, dia dikukuhkan sebagai profesor. Nelson ini sayangnya tidak bisa hadir karena dia harus mengajar di Lehigh University di Pennsylvania, ya, Amerika Serikat. Dan menariknya, anak muda umur 25 tahun ini mengajar orang-orang tua. Karena dia mengajar di kelas S2 dan S3. Kita bisa bayangkan, ini anak Indonesia ini. Jadi kita bangga bahwa bahkan dia adalah tercatat sebagai profesor termuda di wilayah pantai timur Amerika. Ya. Baik, kembali ke Reza ya. Reza, apakah pernah terpikir untuk, walaupun kita tahu Anda sempat kecewa waktu pulang dengan bekal ilmu yang sudah didapat susah-susah dari Belanda misalnya, kemudian di sini harus melamar ke 50 perusahaan, bahkan perusahaan sabun, dan itu pun ditolak. Tapi apakah terpikir untuk kembali mengabdikan ilmu Anda untuk bangsa Indonesia? Terpikir ya? Terpikir. Terpikir. Tergerak enggak? Kenapa susah sekali? Iya, tergerak. Saya belum bergerak. Saya mulai meragukan nasionalisme Anda. Saya pikir kalau ditanya mau pulang, mau. Oke. Kalau ditanya apakah sekarang siap pulang, belum. Kenapa? Ya mungkin saya sudah lihat, saya punya katakanlah pengalaman ya. Jadi saya tahu lah apa yang akan dihadapi. Jadi sebelum selesai S3, ya saya juga, dan sebenarnya S3 saya juga tidak ya mungkin kecapean belajar dari SD sampai master. S3 saya itu nggak terlalu lancar sebetulnya. Jadi setelah tahun keempat itu beasiswa habis, saya belum selesai. Nah di situ mulailah. Jadi tabungan masih ada. Saya mulai cari-cari kerja. Jadi ya agak kepaksa juga, dan apalagi tahu situasi Indonesia. Jadi saya cari apply kerja di Belanda dan dapat beberapa lowongan, dan ternyata dapatnya malah di Swedia. Baik. Menurut Anda, apakah penghargaan pemerintah Indonesia terhadap para ilmuwan kita itu sudah cukup atau masih jauh dari memadai? Saya pikir belum cukup ya. Karena kadang-kadang research itu kita